Halo semua, jadi ini lanjutin video aku tentang cleansing sebelumnya. So, kenapa kalian harus pakai gentle cleanser? Tapi sebelumnya kita luruskan dulu pengertian gentle cleanser di sini. Berikut adalah syarat-syarat gentle cleanser menurut aku. Yang pertama adalah no scrub. Jangan pernah pakai sabun cuci muka yang ada scrub. Kenapa? Karena scrub itu bisa merusak stratum corneum atau physical barrier kulit kita. So, no. Jangan pernah pakai sabun cuci muka yang ada scrub, itu udah harga mati banget. Kedua adalah cari sabun cuci muka dengan klaim low pH atau pH balance. Jadi cari sabun cuci muka yang pH-nya itu sesuai dengan pH asli kulit kita, yaitu slightly acidic. Jadi di antara range 4 sampai 6. Hindari pH sabun di atas 7 karena kalian tahu semakin tinggi pH sabun itu bikin kulit kita semakin kering. 7 itu batasnya karena 7 itu artinya netral, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basah. Dan kalau kalian pakai sabun yang pH-nya terlalu tinggi itu juga bisa mengganggu keseimbangan microbiome, so ya bisa merusak acid mantle atau skin barrier. Yang ketiga adalah cari sabun yang memakai gentle surfactant. Ini masih ada hubungannya dengan pH sebenarnya, karena kalian tahu semakin tinggi pH itu artinya kayak semakin bersabun. Contohnya ya sabun mandi. Kalian tahu sabun mandi itu pH-nya tinggi. Gimana cara kita tahu kalau sabun yang kita pakai itu memakai gentle surfactant? Saran aku sih baca klaim produk atau lihat review orang lain. Karena kalau dilihat dari single ingredients aja kurang akurat menurut aku. Contohnya, kalian tahu kan Cetaphil itu sabun cuci muka Cetaphil, kan mereka pakai SLS, tapi itu tergolong gentle. So ya, kembali lagi ke formulasi sebenarnya. Dan juga jangan dilihat dari banyak busa atau enggak, karena memang hampir semua gentle cleanser itu enggak berbusa, tapi masih ada gentle cleanser yang berbusa. Jadi menurut aku kalau dilihat dari banyak busanya atau enggak bukan indikator yang 100% tepat. Lebih baik baca klaim produk atau lihat review orang lain. Syarat keempat adalah no perfume. Ini mungkin kedengaran sepele dan aku bukannya anti parfum 100%, tapi anggaplah aku ada pengalaman yang gak enak tentang sabun berparfum. Jadi aku pernah 2 kali breakout dalam artian beruntusan kemerahan hanya karena pakai sabun cuci muka yang berparfum. Ya itu aku pakai Garnier Lemon dan juga Pigeon. Aku pakai Pigeon itu karena kan banyak yang bilang Pigeon itu bagus untuk kulit remaja. Aku masih kelas 5 SD pas itu, jadi aku kayak beli Pigeon dan malah jadinya beruntusan kemerahan. So ya, aku mengasumsikan itu karena berparfum, karena parfumnya terlalu strong. Soalnya persamaan kedua produk itu adalah parfumnya yang lumayan kuat. Tapi kalau misalnya sabun yang kalian pakai itu ada parfumnya dan kalian baik-baik aja, ya udah nggak apa-apa menurut aku. Kalau misalnya cocok ya teruskan aja. Mungkin kalau parfumnya sedikit masih bisa ditolerir, tergantung lagi ke formulasinya. Tapi aku pribadi sih cenderung menghindari sabun cuci muka yang ada parfum karena pengalaman yang kurang enak itu. Dan juga di 2020 ini tuh udah banyak opsi sabun yang gak ada perfume dengan harga terjangkau. So ya, ini saran aku pribadi. Jadi itu aja keempat syarat gentle cleanser menurut aku. Aku gak masukin syarat seperti no paraben, no alkohol, no silikon, karena menurut aku pribadi sih gak penting ya. Yang paling penting itu adalah no scrub dan juga pH sabun. Kenapa? Karena keduanya itu berpengaruh penting terhadap skin barrier kita. Scrub itu bisa merusak stratum corneum atau physical barrier, dan kalau semakin tinggi pH sabun itu bisa merusak acid mantle kulit kita. So ya, itu penting. Lalu mungkin kalian kayak bertanya-tanya, emang sepenting apa sih skin barrier berupa stratum corneum dan acid mantle ini? Menurut aku penting banget karena skin barrier itu seperti pagar. Kalau misalnya rusak ya timbul masalah kulit seperti jerawat, kemerahan, gampang sensitif, gampang iritasi. Pokoknya hal-hal yang gak kalian inginkan. Jadi menurut aku cleansing itu adalah step basic yang mesti bener dulu untuk kunci kulit sehat. So kalian udah tahu pentingnya gentle cleanser. Jadi ini adalah rekomendasi gentle cleanser menurut aku. Top 3 gentle cleanser versi aku. Yang pertama yang harga paling terjangkau adalah dari Agnes Dermacare. Aku udah pernah review lengkap sebelumnya, tapi ya ini bagus banget. pH balance, no perfume, dan cocok untuk kalian kulitnya sensitif dan skin barrier-nya udah terganggu. Yang aku kurang suka mungkin gak ada busanya, karena aku pribadi emang prefer yang ada busanya kalau bisa. Tapi ini tetap bagus untuk kalian yang lagi nyari gentle cleanser atau basic cleanser dengan harga terjangkau. Next adalah dari Avoskin, tentu aja yang lagi hype. Yang aku suka adalah ini tuh bukan sekedar basic cleanser karena ada serum infused ingredients, dalam artian ada kandungan aktif seperti niacinamide dan hyaluronic acid. Jadi kayak lebih ekstra aja. Teksturnya gel gitu dan pakai dikit aja udah cukup karena busanya lumayan.
Tapi favorit aku di antara semua gentle cleanser yang pernah aku coba, ranking 1 aku saat ini adalah dari L Formula Air Formula Daily Gentle Low pH Cleanser. Banyak yang nanya aku lebih suka Avoskin atau L Formula, dan setelah pertimbangan lumayan panjang, aku lebih suka L Formula ini. Kenapa? Soalnya busa L Formula ini tuh lebih lembut dan foamy gitu. Jarang ada gentle cleanser dengan busa selembut dan sebanyak ini. Sebagai pemilik kulit yang cenderung berminyak, aku pribadi emang lebih suka yang berbusa, yang busanya banyak. Jadi misalnya kalau kulit kalian cenderung berminyak kayak aku, kayak gampang kotor gitu, mungkin kalian bakal lebih suka L Formula ini. Soalnya busanya itu bener-bener kayak lebih meyakinkan gitu. Mungkin kalian ngerti maksud aku, tapi ya. Lalu ada sensasi mint juga pas pakai sabun ini, kayak dingin seger gitu. Soalnya ada kandungan mentol di list bawah sabun, tapi bukan mint pedes gitu. Ya justru aku suka sama sensasi mintnya ini, kayak bikin mata lebih melek sama seger aja. Buat kalian yang mungkin mager cuci muka sama kayak aku, sensasi dinginnya ini bikin kalian lebih semangat cuci muka, kayak lebih memotivasi untuk cuci muka. Oke, itu konyol. Tentu aja ini low pH, no perfume, dan ada kandungan lain juga untuk menutrisi kulit seperti 1% niacinamide, lalu ada Centella asiatica dan calendula untuk bantu ngurangin kemerahan dan juga mencerahkan wajah gitu. Tapi yang paling aku suka adalah mereka pakai amino acid based cleanser seperti sodium cocoyl. Aku kurang tahu gimana pronounce-nya, jadi aku bakal tulis aja. Buat yang nggak tahu amino acid itu apa, amino acid itu adalah salah satu komponen terbesar dalam natural moisturizing factor. Aku udah pernah bahas di video tentang skin barrier, tapi intinya bagus untuk melembabkan dan biar kulit gak kering. Ini harganya kayak sekitar 140 ribuan. Emang yang paling mahal di antara list ini. Cuman ya aku kalian tanya apa favorit nomor 1 aku, ya ini jawabannya. Plus kalian tahu L Formula itu ada money back guarantee, satu dari skincare yang ada garansi. Jadi kalau selama 7 hari pemakaian timbul kemerahan, kalian bisa balikin uang kalian. Aku jujur kurang tahu karena aku nggak pernah coba sistem garansi ini, soalnya selalu cocok. Tapi ya intinya L Formula percaya diri sih sama kualitas produknya. So jadi itu dia untuk video hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah.